Undiksa, salam harmoni. Senang sekali saya Juniastiti bisa kembali menjumpai Anda dalam Bincang Ganesha. Sahabat Undiksa tentu sudah tidak asing lagi dengan atlet panjat tebing kebanggaan Indonesia, Desa Madirita Kusuma Dewi, yang mana atlet yang kini berstatus sebagai mahasiswa Undiksa telah berhasil menjajal berbagai kejuaraan, tidak hanya di tingkat nasional, bahkan internasional. Dan juga Desa berhasil sukses meraih juara yang akhirnya mengharumkan nama Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan berbincang langsung bersama dengan Desa Rita untuk mengetahui seperti apa sih semangat dan motivasi dia untuk tetap mengejar pendidikan, sembari juga tetap sukses dalam karirnya sebagai seorang atlet panjat tebing. Halo Desa Rita. Halo Kak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah saya baik. Oke, sebelumnya terima kasih sudah mau meluangkan waktunya yang berharga untuk ngobrol bersama kita. Dan kita pastinya ingin mengulik nih sejarah ya mungkin ya, perjalanan Desa menjadi seorang atlet sembari juga menjadi seorang mahasiswa. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertamanya mungkin bisa diceritakan sedikit nih Desa, seperti apa sih awal mula ketertarikan Desa di dunia panjat tebing? Awal mulanya itu kira-kira umur 8 tahun. Ya awalnya cuma main-main doang ke Taman Kota Singaraja gitu. Terus ngeliatin orang latihan. Kebetulan bibi saya juga atlet panjat tebing. Ya udah di situ abis saya main, pelatih-pelatih di sana nawarin, ayo nyoba dong, nyoba deh, nggak apa-apa loh. Saya diem aja, nggak apa-apa, coba aja gitu, seru kok. Ya udah pas manjat, kayak cuma sampai 2 meter, 3 meter udah jatuh, dapat ayun-ayunan, oh ternyata seru ya, gitu. Ya itu, abis itu saya terus latihan panjat tebing. Oke, itu dari umur berapa tadi? 8 tahun. 8 tahun gitu. SD itu berarti SD. ya, SD. Oke, jadi dari itu awal mulanya sampai akhirnya itu terus berlanjut berarti. Iya. Ikut kejuaraan sempat atau emang ikut klub-klubnya aja? Beberapa kali mengikuti kompetisi tingkat kecamatan, abis itu ya dapat juara. Pas ke sekolah saya bawa medalinya, terus sekolah bilang, wah luar biasa, keren ya. Terus sekolah juga support, selain support support langsung, memberikan motivasi segala macam, dan sekolah juga memberikan support berupa buku, terus bonus. Nah dari situ saya kayak, oh berarti kalau saya nih latihannya giat, saya dapat juara, saya bisa dapat support lebih dari sekolah dan bisa dapat bonus. Nah dari situ saya lebih semangat lagi buat latihan. Oke, jadi adanya apresiasi gitu ya dari sekolah yang awal mulanya memantik semangatnya Desa untuk diseriusin lah, yang awalnya mungkin karena seneng aja gitu ya, karena seru-seruan, hobi gitu, coba-coba akhirnya diterusin dan jadi profesi saat ini. Oke, nah sebenarnya apa tantangan terbesar yang mungkin Desa hadapi saat pertama kali mulai berlatih panjat tebing? Tantangan terbesar itu mungkin dari orang tua ya, meyakinkan orang tua kalau olahraga ini olahraga aman gitu. Ya awalnya memang orang tua saya tidak melarang seperti kata-kata, kamu jangan mencoba olahraga ini itu. Tapi mereka lebih ke gestur, jadi nggak mau nganterin ke tempat latihan, kayak gitu, cuma diem aja. Jadi ya karena saya orangnya juga nggak mau dikekang gitu, nakal, ya udah saya kadang kabur ke bibi saya, ke tetangga, ikut numpang ke tempat latihan. Oke, untuk nebeng gitu ya ke tempat latihan. Nah itu kalau boleh tahu berapa lama proses meyakinkan orang tua sampai akhirnya mereka mensupport? Lumayan lama ya Kak, karena dari support orang tua itu terlihatnya waktu saya mengikuti kejuaraan provinsi. Kejuaraan provinsi pertama kali. Pekan olahraga pelajar. Itu saya dapat medali emas dan medali perunggu kalau nggak salah. Nah dari situ, nah katanya ini ada apresiasi lagi kan dari pemerintah Buleleng gitu, dapat bonus lagi. Nah dari situ, oh berarti anak saya ini memang benar-benar terjun ke profesi jadi atlet. Oke, berarti itu salah satu bentuk keseriusannya Desa lah ya, pembuktian kepada orang tua bahwa emang benar-benar ingin serius terjun di dunia panjat tebing. Nah, olahraga panjat tebing ini kan bukan semata-mata olahraga yang memerlukan kekuatan fisik, karena tadi saat kita ngobrol sempat Desa menyinggung bahwa ada tes psikologinya juga, berarti itu memerlukan kekuatan atau kondisi mental yang juga baik gitu ya, apalagi Desa kan diharuskan untuk tinggal jauh dengan keluarga saat ini. Nah itu seperti apa Desa menjaga keseimbangan antara kekuatan fisik dan juga mental biar tetap seimbang?
Em, Mungkin untuk saat ini karena saya sudah di Platnas, ya salah satunya ya saya harus jauh dari orang tua. Ya saya menggunakan media sosial, itu video call, nelpon sama orang tua. Kalau di kompetisi sih, memang untuk di panjat tebing sendiri, apalagi di speed, di kategori kecepatan, itu memang harus menggunakan fokus yang sangat fokus untuk memanjat, karena goyang sedikit pun kita bisa lewat dari lawan. Jadi ya itu. Oke. Nah, kalau misalnya saat berkompetisi itu kan seringkali ada ekspektasi dari orang lain gitu ya terhadap diri kita gitu, bahwa kita kayaknya harus jadi juara. Padahal kan namanya kompetisi, kita bersaing bukan hanya dengan diri kita sendiri tapi juga dengan orang lain. Seperti apa mungkin Desa menanggapi orang-orang yang memiliki ekspektasi terhadap diri Desa? Kalau saya sih dari dulu memang ya udah, saya fokus pada diri saya sendiri. Saya tahu kapasitas saya tahu kerja keras saya selama ini saat latihan. Jadi untuk kata-kata kalau seumpamanya orang lain menargetkan sesuatu pada saya, kecuali orang yang memang tahu kemampuan dan pada saat saya latihan itu, prosesnya, jadi prosesnya. Ya, itu saya buat sebagai motivasi ya. Oke, sebagai motivasi, nggak terlalu dijadikan beban seperti itu ya. Yang penting usahanya udah maksimal. Betul. Seperti apa yang dilakukan saat masa latihan, luar biasa. Nah, tadi kan di awal juga kita sudah bilang Desa ini nggak cuma menjajal dinding itu di tingkat nasional, tapi sampai tingkat internasional juga ya. Udah sempat jalan-jalan ke berbagai negara. Kalau boleh tahu sampai sejauh ini prestasi apa saja yang mungkin bisa Desa share yang sudah berhasil Desa raih sampai saat ini? Ya beberapa kali seri World Cup dan Asian Games, dan yang terakhir Olimpik Paris 2024. Olimpik Paris 2024. Nah, lalu kira-kira dari sekian banyak pertandingan yang sudah sempat Desa ikuti, apa kompetisi yang paling berkesan? Olimpik Paris 2024. Oke, yang baru-baru ini berarti ya. Kenapa kalau boleh tahu? Ya karena Olimpik ini kan event olahraga terbesar. Dan untuk lolos ke Olimpiade pun tidak semua atlet bisa tampil di Olimpiade, karena harus beberapa kali mengikuti kualifikasi, dan mengikuti kualifikasi pun untuk ke Olimpiade tuh ada tiketnya. Maksudnya untuk kuota atlet yang bisa lolos tuh ada. Jadi yaitu perjuangan untuk ke Olimpiade dan pada saat di Olimpiadenya. Pada saat di Olimpiadenya juga. Itu berarti ada persiapan khusus yang Desa lakukan untuk menghadapi Olimpik 2024 kemarin? Persiapan khusus pastinya ya karena selalu mengikuti program latihan, ya lebih disiplin. Latihannya lebih ditambah lagi. Ya lebih jam latihan lebih ditambah. Oke, nah pada saat di Olimpik kalau boleh tahu ada prestasi yang didapat raihannya? Untuk di Olimpik saya gagal melaju ke perebutan medali. Saya hanya terhenti di peringkat 6. Oke, di peringkat 6. Tapi itu sudah luar biasa ya, bersaing dengan banyak sekali negara. Nah, ngomongin soal kegagalan, nah, bisa dikatakan itu bukan kegagalan sih ya, tapi ya kalau kita nggak dapat juara itu kan dianggap kegagalan seringkali oleh orang. Nah, bagaimana nih Desa mengatasi kegagalan atau mungkin kekalahan dalam kompetisi? Apa yang misalnya Desa pelajari atau hikmah yang ambil? Apakah hal itu membuat down mungkin, atau justru itu makin membakar semangat Desa untuk lebih baik lagi ke depan? Kalau di awalnya pasti down. Ya kita tahu kerja keras kita selama ini bagaimana, terus banyak support di luar, orang-orang yang banyak mendoakan. Lama bisa untuk bangkit lagi. Dan saya bersyukur saya berada di lingkungan yang orang yang banyak mensupport saya, dari tim, terus orang tua, pelatih gitu, dan banyak juga masyarakat Indonesia yang itu yang membuat saya lebih termotivasi dan mengingat kembali bahwa Olimpiade itu tidak selesai di Olimpiade Paris 2024, masih ada 4 tahun lagi Los Angeles. Nah, banyak yang mendoakan dan itu membuat saya, ayo kita pergi ke Los Angeles 2028. Oke, luar biasa. Semoga dari ini bisa semakin membakar semangatnya Desa dan nanti
tampilnya makin maksimal lagi di Astaga. ajang Olimpiade 2028 itu. Nah, lalu apakah Desa sendiri memiliki filosofi atau prinsip pribadi yang membantu dalam mencapai tujuan dalam olahraga dan kehidupan secara umum mungkin? Mungkin seperti di bio Instagram saya, dream it, wish it, do it. Oke. Bermimpi yang tinggi, terus berharap, berdoa, dan lakukan. Yang seringkali orang lupa itu adalah lakukannya gitu ya. Karena mereka terhenti sampai di bermimpinya. Ya. Oke lah. Nah, lalu ada rencana atau tujuan masa depan yang Desa miliki? Apakah ada pencapaian tertentu yang ingin diraih mungkin selain menang di kompetisi Olimpik 2028 nanti ya? Mungkin belum terbayang karena masih fokus ke masih ada Asian Games, Olimpiade, ya pastinya saya pengen bisa mengibarkan bendera Indonesia di podium tertinggi Olimpiade Los Angeles 2028. Masih fokus ke situ. Oke, masih itu fokus utamanya gitu ya. Nah, Desa kan saat ini sudah tamat ya untuk S1-nya. Nah, waktu masa-masa pelatihan itu kan masih berstatus sebagai mahasiswa tentunya. Itu seperti apa mengatur mungkin manajemen waktu? Apakah tidak kesulitan mengatur pendidikan tapi juga harus tetap fokus berlatih gitu untuk event-event kejuaraan lainnya seperti itu? Dan saya juga bersyukur banget saya bisa kuliah di Universitas Pendidikan Ganesha di Fakultas Olahraga dan Kesehatan. Dosen, staf, semuanya sangat mensupport saya dan tidak membebani saya pada saat latihan. Ya seperti itu, Kak. Oke, jadi support penuh itu datang juga dari dosen gitu ya dan juga rekan-rekan semua. Dan saat ini juga katanya Desa sudah melanjutkan studi S2 di Pascasarjana Undiksa. Apa kira-kira yang memotivasi? Mungkin kan sebagai seorang atlet apalagi ya namanya sudah luar biasa dikenal juga sama orang dan penghasilannya pasti lumayan kan jadi atlet itu. Apa yang membuat Desa tetap memotivasi diri untuk melanjutkan pendidikan kembali? Kan mungkin ada yang beranggapan ngapain juga kuliah lagi kan juga udah jadi atlet gitu. Yang sering saya dengar dari dari senior yang lain, kalau jadi atlet itu ada masanya. Ya, kita tidak selamanya akan berprofesi sebagai atlet. Kalau kita sudah pensiun, nah dari sana kan jadi kita bingung bagaimana. Jadi akhirnya saat ditawari S2 ya saya semangat untuk ngambil, ya udah ayo lanjut semangat. Oke, ya luar biasa. Jadi semangatnya nggak cuma ketika berlaga di dinding gitu ya, tapi juga untuk melanjutkan pendidikan untuk masa depan yang lebih baik itu juga masih menjadi fokusnya dari Desa sendiri. Nah, harapan seorang Desa Maderita ke depannya seperti apa? Mungkin itu untuk dunia panjat tebing atau mungkin untuk generasi muda saat ini yang mana mungkin daya juangnya tidak setangguh generasi-generasi 90-an gitu ya. Oke, harapannya Desa untuk mereka seperti apa kira-kira? Harapan saya sih semoga banyak orang yang berani untuk meraih mimpinya dan tidak hanya sekedar bermimpi, ayo kerja keras dan dapatkan mimpi itu. Oke, nah terakhir nih Desa, mungkin bisa ajakan untuk masyarakat umum di luaran sana atau mungkin para atlet ya yang nanti sempat menonton untuk mereka memilih Undiksa sebagai tempat melanjutkan studi mereka. Ayo teman-teman kuliah di Undiksa. Oke, terima kasih sekali lagi Desa Maderita dan terima kasih juga untuk sahabat Undiksa yang sudah menyaksikan percakapan kami. Terima kasih kembali untuk Desa yang sudah mau hadir di tengah-tengah kita. Semoga apa yang tadi Desa sampaikan itu bisa memantik semangat dan juga memotivasi sahabat Undiksa yang lain untuk terus berjuang dan menggapai mimpi kalian. Kalau seorang Desa Maderita yang sudah disibukkan dengan berbagai program latihannya saja bisa untuk menyeimbangkan pendidikan dan juga latihan untuk ajang-ajang olahraga yang akan dia ikuti, kalian juga pasti bisa untuk meraih mimpi kalian. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, untuk mensubscribe channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha. Jangan lupa juga di-like, di-share ke semua sosial media kalian, biar makin banyak orang yang termotivasi dengan video ini. Jika ada saran maupun komentar, silahkan ditinggalkan di kolom komentar. Saya Junias Titi, beserta kru kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh